Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, jumpa lagi dengan saya bersama di SR Course, juga kolaborasi ya, lanjutan tentang tenses nomor 10. Kita melanjutkan tentang rumus yang rangkaian nomor 9, yaitu past perfect tense, yang tentang rumus verb, noun, adjective. Sekarang kita masuk ke rumus past perfect continuous tense. Yuk kita langsung masuk aja ke definisinya atau pengertiannya. Kita bahas sama masing-masing ya, mulai dari past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense kita artikan dari belakang. Tense bentuk waktu, continuous sedang berlangsung, perfect udah sempurna ya, sempurna atau sudah selesai. Past artinya lampau atau masa lalu. Jadi definisinya kalau dari belakang, bentuk waktu sedang berlangsung, sempurna, lalu. Mulai dimengerti seperti ini ya. Bentuk waktu yang sedang berlangsung dan sudah sempurna dilakukan atau selesai ya, serta tidak ada hubungannya lagi dengan waktu sekarang, hanya berlaku di masa lalu atau lampau. Kurang lebih mirip ya seperti dengan yang past perfect, tapi ini ada menegaskan di continuousnya yang menggunakan ciri-cirinya yang ing ini ya. Oke, kita langsung aja ke clue. Yang pertama yaitu menggunakan had been plus verb 1 plus ing. Jelas menggunakan ing karena ciri-ciri continuous. Terus kenapa verb 1? Kan perfect harusnya verb ketiga. Iya, perfectnya harus verb 1 dulu. Kenapa? Karena kalau nyambung ke ing gak ada sejarahnya. Verb 3 ketemu ing, yang ada verb 1 kan. Verb 2 sama verb 3 gak mungkin kemasukan ing gitu. Misalkan kayak work, gak ada kan workeding gak ada. Yang ada bentuk pertama work jadinya working bisa. Terus lagi misalkan go kan bentuk keduanya went, masa ada wenting nggak ada kan, atau going nggak ada, go aja going gitu. Dan had been di sini yaitu been adalah bentuk ketiga, makanya mewakili perfect di sini adalah si to be nya tadi, to be ketiga karena namanya continuous selalu ada to be dan ing ya, tidak bisa dipisahkan, cannot be separated. Jadi harus ada to be dan ing di antara verb 1. To be-nya harus bentuk ketiga karena ciri-ciri perfect ya. Dan had ini adalah ciri-ciri si past tadi. Kalau present kan pakai have atau has. Kalau past jadi menggunakan had. Jadi ingat semua subjek, jadi jangan bingung untuk penggunaan subjeknya. Jadi had been, verb ing. Itu ciri-ciri keduanya ya sederhana aja. Gunakan since atau for. Ini optional aja. Lebih lengkap, lebih bagus lagi. Oke, seperti di rumus ini kita langsung masuk ke rumus. Kelihatan ya? Jelas, cukup jelas. Oke, untuk affirmative sentence atau kalimat positif ada subject plus had plus been plus verb 1 plus ing plus object or complement pelengkap ya, plus since or for bla bla bla. Keterangan waktunya ya maksudnya. Selanjutnya untuk negatif, udah sama seperti positif, tinggal taruh not setelah had ya. Had and subject plus had plus not plus been plus verb 1 plus ing plus object or complement plus since or for dan keterangan waktu. Untuk interrogative sentence tinggal dibalik had subject, had plus subject plus been plus verb 1 plus ing plus object or complement atau pelengkap ya, plus since or for keterangan waktu, plus question mark. Selalu saya ingatkan, jangan lupa naruh tanda tanya di belakang kalimat yang menggunakan interrogative sentence. Nama juga kalimat tanya ya kan, jadi wajib kudu pakai question mark atau tanda tanya. Jawabannya untuk yes, untuk positif yaitu yes, subject plus had plus been. Kalau negatif berarti no, subject plus hadn't plus been. Hadn't saya gabung ya, harusnya had plus not, sama aja ya. Paham kan ya, hadn't ini singkatan dari had plus not gitu ya. Dan saya ingatkan lagi keterangan untuk had, jangan bingung, had ini semua subjek, I, you, they, we, he, she, dan it, all subjek. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Nah, untuk contoh ada since, ada for, saya bagi ya karena had kan sama nih. Ya udah, yang menggunakan since sejak dan menggunakan for selama. Oke, untuk contoh pertama kalimat positif ada Komang had been studying at school since 10 years ago. Komang bersekolah di Komang belajar di sekolah sejak 10 tahun yang lalu. Berarti sekarang udah nggak belajar sekolah ya. Berarti sekarang mungkin udah kuliah atau udah lulus, udah kerja gitu ya.
Seperti itu. Kalau negatifnya komang pronounnya adalah he, ya kan? Had terus tambahin not, hadn't atau had not. Jadi he had not terus sama deh. He had not been studying at school since 10 years ago, ya kan? Untuk interrogative sentence atau kalimat tanyanya tinggal dibalik. Had he been studying at school since 10 years ago? Sama gitu ya. Tinggal dibalik had-nya doang. Terus untuk jawaban positifnya ada yes, he had been. Nah, untuk negatifnya no, he hadn't been. Ya betul, tidak, bukan, atau tidak, salah. Seperti itu aja ya sederhananya, nggak usah diartikan per kata juga. Paham aja maksudnya karena pertanyaan had di depan ini artinya antara yes or no aja. Seperti itu. Untuk for, langsung aja kita ke kalimat positifnya. Ada Alda and Hannah had been training at YG Entertainment for 5 years. Alda dan Hannah training di mana? Training atau berlatih di tempat hiburan YG atau YG Entertainment selama 5 tahun. Berarti selama 5 tahun dia sebagai trainee dan udah lulus mungkin berarti ya. Sekarang nggak lagi, bukan training lagi berarti. Nah untuk negatifnya Alda and Hannah kan subjeknya atau pronounnya jadi apa? Mereka kan, jadi they. Oke, headnya tinggal tambahin not aja karena negatif. They hadn't or they had not been training at YG Entertainment for 5 years. And untuk interrogative sentence-nya tinggal balik nih. Had they been training at YG Entertainment for 5 years? Jadi jawaban positifnya adalah yes, they had been. No, untuk negatifnya no, they hadn't been. Nah, dari awal penjelasan definisi, ciri-ciri, sampai ke rumus, dan ke contoh juga sampai 2 saya kasih ya, since sama for. Kita berarti udah selesai materinya, kita lanjut ke exercises. Yaitu buat kalimat persis seperti ini ya, maksudnya lengkap dengan affirmative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence beserta yes dan no-nya, positif negatifnya. Untuk satu since, satu for. Jadi 2 sama persis kayak gini ya, bikin 2 kayak gini. Jadi semua menggunakan had, yang mana ini adalah menggunakan continuous sesuai rumus ini ya. Ikuti rumus ini dan ikuti contoh seperti ini caranya. Tapi jangan copy paste juga ya. Persis, jadi harus kreatif, diubah kosakatanya supaya lebih kompleks aja, lebih lengkap. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya, berarti di rumus ke-11 nanti ya selanjutnya, karena ini udah selesai tentang rangkaian perfect untuk past perfect. Past perfect yang 3 rumus, verb, noun, adjective, dan past perfect yang continuous udah habis 9 dan 10. Selanjutnya nanti di rumus ke-11 ada lagi tense selanjutnya. Dan sebelumnya itu kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas silahkan tanyakan ya. Supaya tidak bingung mengerjakannya. Kalau sudah paham alhamdulillah langsung kerjakan di kolom komentar beserta nama lengkap. Dan terima kasih. Untuk hari ini pelajarannya bersama kami DSR Course, ya bersama DSR Course, jelajahi bahasa, jelajahi dunia. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.